Selamat pagi. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2 tentang penambahan berat badan untuk kehamilan yang sehat. Kepada pemateri yang pertama, Kakak Evelian Herlinda, saya mempersilahkan. Yang pertama A. Tujuan. Jumlah berat badan yang bertambah seorang wanita selama kehamilannya dapat berdampak besar bagi dirinya dan kesehatan bayinya. Secara umum, wanita yang memulai berat badan normal kemudian menambah jumlah yang disarankan selama kehamilan cenderung memiliki kehamilan yang lebih sehat dan bayi yang lebih sehat. Yang ke B, berat badan sebelum kehamilan. Sebelum hamil, status berat badan seorang wanita menentukan tahapan untuk hasil tertentu dari kehamilannya. Berat badan sebelum hamil yang lebih sehat, wanita dengan berat badan kurang atau sangat pendek memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi dan hasil akhir kehamilan yang buruk. Wanita yang kelebihan berat badan dan obesitas memiliki resiko yang berbeda. Yang berikut, kemungkinan bayi mengalami obesitas untuk usia kehamilan. Yang berikut, adanya resiko cacat lahir termasuk cacat tabung saraf. Selain itu, wanita yang obesitas akan mengalami yang pertama, tingkat diabetes yang tinggi, yang berikut hipertensi, kemudian yang ketiga persalinan SC, yang keempat rawat inap. Kemudian saya akan mempersilahkan Kakak Yelina Nelci untuk memaparkan materinya. Kepada Kakak Yelina, saya silakan. Yang ke-C, penambahan berat badan selama kehamilan. Jumlah berat badan yang bertambah selama kehamilan juga dapat mempengaruhi resiko dalam kehamilan. Misalnya, penambahan berat badan buruk dapat menyebabkan kelahiran prematur atau pertumbuhan bayi yang terbatas. Dan menambah berat badan yang terlalu banyak selama kehamilan dapat menyebabkan kelebihan berat pasca persalinan atau obesitas. Sebagian besar kenaikan berat badan wanita hasil hamil harus terjadi selama trimester 2 dan trimester 3. Wanita dengan berat badan sehat dengan BMI dari 18,5 hingga 24,5 harus menambah berat badan 25 hingga 35 pon. Wanita kurus dengan BMI lebih rendah harus menambah berat badan lebih banyak, dan wanita dengan BMI lebih tinggi harus menambah berat badan lebih sedikit. Menurut pengawasan gizi kehamilan 2009, 48% wanita hamil mengalami kenaikan berat badan terlalu banyak dan 21% tidak bertambah berat badannya secara cukup. Kemudian saya mempersilakan Kakak Ceciliana Sonyari Nidosi untuk mempresentasikan hasil diskusi. D. Tingkat penambahan berat badan. Tabel 2.1 menampilkan tingkat kenaikan berat badan yang direkomendasikan menurut trimester, pon atau minggu, menurut BMI sebelum hamil. Rekomendasi penambahan berat badan selama kehamilan. Yang pertama, prematur, bayi yang lahir pada usia 37 minggu. Yang kedua, indeks massa tubuh, alat untuk menunjukkan status berat badan. E. Komponen penambahan berat badan. Jika seorang wanita hamil ragu-ragu untuk menambah berat badan, ada baiknya menjelaskan bahwa dia tidak hanya bertambah gemuk. Sebagian besar tambahan berat badan terdiri dari peningkatan darah, cairan, dan bayi itu sendiri itu membantu mendukung pertumbuhan bayi, ditambah lemak yang disimpan memasuk energi selama persalinan dan menyusui. Kemudian saya akan mempersilakan Kakak Matilda Hena Beatrix untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Yang ke F, penurun berat badan pasca persalinan. Berat badan ekstra setelah bayinya lahir adalah hal yang umum bagi ibu untuk segera menurunkan berat badan 10-13 pound akibat persalinan. Kemudian, ibu harus ada peningkatan bertahap berat badan sebelum hamil sekitar 6 bulan pasca partum. Namun, retensi berat badan postpartum rata-rata adalah 1,1 sampai 6,6 pound atau 0,5 sampai 3 kg. Dan retensi berat badan berlebih sangat sering pada wanita minoritas. Salah satu faktor kunci dalam mencapai berat badan pasca persalinan yang sehat adalah menghindari kenaikan berat badan selama kehamilan. Yang ke G, membantu wanita hamil menambah berat badan yang tepat. Tujuan penambahan berat badan bagi kebanyakan wanita hamil ialah untuk mendapatkan tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit. Berikut adalah beberapa pedoman praktis dan tips konseling yang digunakan saat berbicara dengan peserta hamil. Yang pertama, tinjau penambahan berat badan kehamilannya berdasarkan BMI sebelum hamil. Yang kedua, sebagai bagian dari penilaiannya, Anda memetakan kenaikan berat badannya saat ini di peta pertambah berat badan sebelum melahirkan. Yang berikut, diskusikan penambah berat badannya saat ini yang berkaitan dengan tujuannya secara keseluruhan. Pastikan Anda mengetahui status kesehatan peserta dan mengetahui kondisi medis yang dapat mempengaruhi diet, penambah berat badan, atau kehamilannya. Tanyakan pada peserta apakah dia memiliki kekhawatiran tentang diet, kebiasaan makan, atau penambah berat badannya. Yang berikut, tinjau dasar-dasar diet sehat menggunakan ikon My Plate. Sebaiknya diskusikan dengan situasi wanita dan riwayat dietnya. Apakah dia kurus atau gemuk? Apakah dia hanya makan makanan cepat saji dan soda? Dan diskusikan ukuran porsi yang sesuai, jumlah porsi yang disarankan dari kelompok makanan dan pilihan makanan.